Kamen Rider Gachet sudah memasuki akt terbaru nih. Banyak momen yang membuat tercengang, salah satunya tentu berkhianatnya sang guru, Minato Sensei. So, bagaimanakah cerita selengkapnya? Cus, langsung aja, mari kita bahas. Oke, melanjutkan episode sebelumnya. Di sini, Gurren Sama sudah mulai melancarkan aksinya. Salah satunya membuat Moon Malgam yang ia ciptakan dari boneka santet. Nah, Malgam ini terlihat beda dari Malgam-Malgam sebelumnya. Dia terlihat lebih kuat dan lebih pintar. Mungkin karena terciptanya itu langsung dari proses alkemisnya Gurren Sama kali ya? Kan biasanya amalgam pada umumnya tercipta karena adanya tarik-menarik kan antara manusia dan kemi. Nah, ini tuh langsung dari Gurren Samanya. Terus kalau kalian perhatikan, pas Gurren Sama mengambil bonekanya, tekniknya ini tuh sama kayak teknik portalnya Mbak Shiori. Cuma Mbak Shiori itu kan pakai gelang ya. Nah, ini tuh langsung coy, nggak pakai alat-alat apapun. Dan juga pas portalnya dibuka, terlihat stok boneka santet yang dimiliki Gurren Sama banyak. Jadi bisa kita asumsikan Gurren Sama ini bakal menciptakan banyak sekali malgam. Nggak bakal ketakutan kehabisan stok deh. Nah, di sini Atropos juga mengatakan kalau boneka santet itu adalah kakaknya mereka. Dia diawetkan karena sangat jahat. Apakah selain Three Dark Sister dan Gurren Sama masih ada lagi Big Boss lainnya? Seperti kakak yang dikatakan Atropos ini. Lalu setelah itu, kita disuguhkan sama opening baru guys, yang dibawakan oleh Back on X Flow. Nah, gimana menurut kalian sama opening terbarunya ini? Bagus kah? Atau lebih enak yang dulu? Kalau untuk gua sih enak-enak aja ya, karena pada dasarnya lagunya itu emang udah enak. Apalagi dibawain featuring kan sama Flow. Berasa nonton Naruto coy. Terus kalau dari segi cuplikan scene per scene-nya, ya hampir sama sih kayak yang lama. Cuma bedanya ada penambahan sedikit. Kayak trio rider utama yang muncul. Ada Gachet, Magedo, dan Valvarado. Terus ketiganya juga melakukan pose Henshin bersama yang tangan segitiga ke depan itu loh. Udah sih itu doang yang menurutku menarik. Oke, lanjut lagi. Akhir-akhir ini Bang Montir terlihat gelisah. Dia galau dengan statusnya saat ini. Gua pahlawan bukan ya? Ditambah perkataannya Hotaru yang menyebutkan kalau dia adalah seorang Kamen Rider, membuat Kurogane ini semakin galau. Kayaknya Kurogane ini pengen jadi Kamen Rider juga. Yang sabar ya Bang Kurogane, cepat atau lambat bakal jadi Kamen Rider kok. Alatnya masih dibuat itu sama Bu Pyoka. No, lihat, Bu Pyokanya aja sampai teler begitu, saking giginya buatin driver. Nah, perbincangan antara Bu Pyoka dan Kurogane ini menarik guys. Banyak teori yang bisa kita bahas. Maka dari itu, coba deh kita bahas satu-satu. Nah, dimulai dari Kurogane yang dulu pernah diselamatin sama Bu Pyoka dari sebuah insiden. Akibat peristiwa itu, Bu Pyoka pun menderita luka yang kayaknya cukup parah, sampai ada bekasnya gitu loh. Makanya Kurogane ini merasa berhutang budi. Dia pun rela menjalankan tugas yang diberikan Bu Pyoka. Salah satunya, ya, memantau Rinne. Dan kedua, menyelidiki kasus-kasus yang disembunyikan organisasi. Seperti yang sudah kita tahu guys, organisasi alkemis ini kan emang sudah nggak beres ya. Terlihatlah waktu perbincangan antara Minato Sensei dan para pemimpin. Nah, di sini juga menyinggung insiden 10 tahun yang lalu. Wah, ada peristiwa apakah di 10 tahun yang lalu? Kayaknya penting banget tuh. Ya, sebetulnya sih yang begini-begini insiden 10 tahun yang lalu lah, 15 tahun yang lalu lah. Udah biasa di cerita Kamen Rider. Kayak di Zero One tuh ada insiden Daybreak. Terus di Revise juga ada insiden Iki pertama kali ketemu Vice. Jadi banyak sih. Nah, Bu Pyoka juga berkata, kalau seperti ini terus, kamu nggak akan bisa menggunakan driver itu. Kamu harus cari solusinya. Nah, Kurogane berpendapat, masa gua harus kayak dia berteman dengan Kemi? Kayak nggak gua banget.
Jadi seperti yang kita tahu nih, Kurogane ini kan menganggap Kemi cuma alat ya, sedangkan Hotaru menganggap Kemi adalah teman. Nah, jadi patut ditunggu nih, gimana caranya Kurogane agar bisa memahami para Kemi. Lanjut lagi, Malgam Bulan terlihat sedang mengacau. Hotaru yang kebetulan ada di situ langsung menemuinya dan langsung gelut deh. Malgam satu ini kuat banget. Dia mampu menenggelamkan orang-orang di dalam bayangan. Bahkan dia juga bisa menyelam di dalam bayangan. Hal ini pun membuat Hotaru kewalahan hingga akhirnya Gachat Daybreak muncul dengan kerennya dan menolong Hotaru. Hotaru yang bertemu lagi dengannya langsung memberikan sejumlah pertanyaan. Kayak, kok lu tahu nama gua? Kok senjata lu sama motor lu sama kayak punya gua? Dari mana lu mendapatkannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentu tidak bisa dijawabnya. Tapi melihat omongannya dengan Hotaru, kayaknya kita tahu deh. Yah, bener, dia ini sepertinya Hotaru dari masa depan. Karena dia itu terlihat tahu banyak hal. Dimulai dari Malgam Bulan yang gak bisa dikalahkan, sampai Hotaru yang dikhianati orang yang dia percayai. Yang seolah-olah semua itu sudah terjadi di masa depan. Dan juga diperjelas nih guys, di preview episode selanjutnya. Di mana di episode 18, Hotaru terlihat menuju ke masa lalu dengan menggunakan kartu Time Lord. Nah, seperti yang kita tahu, Gachat Daybreak ini kan sudah mempunyai 101 kartu ya. Nah, bisa jadi dia ini datang ke masa sekarang menggunakan kartu Time Lord juga. Oke, di tempat lain, Rinne, Renge, dan Sabimaru Senpai terlihat sedang mencari jejak Malgam Bulan. Semua bayangan mereka cek-cekin, satu persatu, sampai gelayangan gitu coba. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengeluarkan Malgam itu dari tempat persembunyiannya. Mana mengeluarkannya disemprot pakai cabai lagi kan? Ya kepedesan lah tuh Malgam. Tak lama kemudian Hotaru pun datang. Masih dibayang-bayangin perkataan Gachat Daybreak yang tak bisa mengalahkan Malgam Bulan, Hotaru tetap mencoba melawannya. Ini bagus sih. Dia tetap berusaha meskipun tahu Malgamnya nggak bisa dikalahin. Nggak gampang menyerah lah gitu. Nah, gimana hasil pertarungan yang kedua ini? Sama aja sih, Hotaru tetap kewalahan meskipun sudah memakai form UFO X. Apakah tanda-tanda form ini kena nerf? Ya, meskipun kewalahan, setidaknya orang-orang yang sebelumnya tenggelam bisa diselamatin lah sama Hotaru. Dengan cara udah pasti dipancing lah. Nah, lagi asik-asiknya berantem, tiba-tiba ada serangan nyasar yang mengarah ke Rinne dan yang lainnya. Tapi untung Gachat Daybreak datang dan menangkis serangan itu. Dan kalian tahu kata pertama yang diucapkannya? Kau nggak apa-apa, Rinne Kudo? Anjir, ini kenapa dah orang-orang pada peduli sama Rinne? Nggak si Gachat Daybreak, nggak si Kurogane, semuanya demen banget sama si Rinne. Padahal kan ada Icho Renge ya yang lebih cakep. Nah guys, ini hampir kelupaan gua bahas. Pas Gachat Igniternya dicopot, ternyata efeknya itu cuma ngilangin jubah yang di belakangnya ini. Gua kira Enhancing atau gimana gitu kan. Taunya gitu doang. Kayak nggak penting amat ya. Padahal Gachat yang normal aja udah pakai shell. Oke, lanjut. Dengan bantuan Gachat Daybreak yang GG abis, membuat Malgam Bulan ini kena bully dan akhirnya memilih mundur. Yah, sebetulnya Hotaru juga bantu sih dengan memberikan efek kejut berupa Rider Kick-nya. Lalu tak lama kemudian, kejadian yang diceritakan Gachat Daybreak beneran terjadi. Minato Sensei tiba-tiba berkhianat. Dia meminta cincin serta kartu yang dimiliki Hotaru dan yang lainnya. Alasannya sih karena kejadian Bapak Kugimiya yang tiba-tiba menggunakan teknik alkemisnya untuk merubah Kemi menjadi Malgam super kuat. Kalau kejadian ini mah kita nggak tahu ya guys. Orang kejadiannya di movie. Tapi kalau bener berarti kita kena spoiler dong. Ya, jadi intinya Minato Sensei nggak mau kejadian itu terulang. Makanya dia meminta cincin dan kartu Hotaru serta menghapus ingatan mereka. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, yang menggantikan mereka di akademi adalah trio Three Dark Sister.
Nah, karena negosiasi tidak mempan, Minato Sensei pun menggunakan kekerasan. Yang mana Minato Sensei berubah menjadi Kamen Rider Dread dan bertarung menghadapi Valvarado. Pertarungan ini nggak lama sih, soalnya Kurogane-nya langsung tepar. Aduh, kasihan amat ya, kena bantai mulu nih orang. Yang sabar-sabar ya, Bang Kurogane. Ntar kalau lu dapat bed baru, pasti dapat highlight deh, dijamin. Oke, kita balik lagi ke Minato Sensei guys. Nah, kenapa beliau berkhianat? Dan apakah benar berkhianat? Kalau firasatku sih kayaknya enggak ya. Nggak tahu kenapa, seperti ada sesuatu yang disimpan gitu sama si Minato Sensei ini. Apa itu kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas dia ini berubah kayaknya gara-gara Gurion Sama. Kalian ingat kan pas Gurion Sama datang ke Akademi Alkimia? Nah, Minato Sensei dan Gurion Sama kan terlihat mengenal satu sama lain tuh. Dan mereka terlihat sedang berbincang. Tapi habis itu langsung di-cut. Nah, apakah dari perbincangan itu Minato Sensei diancam? Sehingga dia membuat strategi untuk berpura-pura berkhianat demi kepentingan akademi. Dan juga sebelum bertarung dengan Kurogane, Minato Sensei juga mengajak Kurogane untuk ngobrol. Nah, apakah strateginya yang berpura-pura ini juga dikasih tahu sama Kurogane, sehingga Kurogane ini juga ikutan dalam sandiwara ini? Ya, itu sih menurut pandangan gua ya guys. Kalau kalian punya pandangan sendiri, boleh deh komen. Oke guys, itu dia tadi pembahasan mengenai Kamen Rider Gachat episode 17 yang menurut gua bagus banget sebagai awalan untuk chapter terbaru. Fight-nya dapet, konfliknya juga mantep deh. So, yaudah guys, kalau gitu sampai di sini aja pembahasannya dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.